Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan melanjutkan video sebelumnya tentang fungsi. Di sini kita akan membahas tentang domain dari fungsi. Nah, setiap fungsi itu memiliki karakteristik tersendiri supaya fungsi itu dapat terdefinisi, dapat memiliki nilai. Oke, fungsi kita kenal dulu. Di sini ada namanya fungsi linier. Fungsi linier itu fungsi yang pangkat maksimal dari variabelnya adalah 1. Makanya disebut linier, lurus ya. AX plus B, pangkat X-nya 1. Kemudian ada fungsi kuadrat, namanya kuadrat berarti pangkat 2. Jadi AX kuadrat plus BX plus C, pangkat maksimalnya yaitu 2. Kemudian ada fungsi eksponen, fungsi pangkat. Nah, di sini eksponen berarti variabelnya sebagai pangkat. Oke, ada fungsi logaritma. Kebalikan dari fungsi eksponen. Y sama dengan A log X. Kemudian fungsi rasional, rasional berarti fungsi pecahan ya. Pecahan. Jadi di sini ada fungsi dibagi dengan suatu fungsi, fx dibagi gx. Ada fungsi yang bentuknya akar. Akar di sini kita batasi hanya akar kuadrat saja. Jadi pembahasan kita hanya di akar kuadrat. Y sama dengan akar dari fx. Oke. Supaya fungsi-fungsi ini memiliki nilai, masing-masing fungsi punya karakteristik tersendiri. Untuk fungsi linear, kuadrat, dan eksponen, ini memiliki karakter yang sama untuk domainnya, yaitu semua bilangan yang ada di bilangan real, itu semuanya boleh untuk dimasukkan di sini. Jadi, berapapun nilai X di sini akan memiliki nilai ketika kita masukkan ke fungsi-fungsi linear, kuadrat, atau eksponen. Sehingga kita tulis domainnya adalah X, di mana X elemen bilangan real, anggota bilangan real. Atau bilangan real itu dari minus tak hingga atau tak hingga. Boleh kita tulis seperti ini. Kemudian untuk fungsi logaritma. Nah, logaritma itu berbeda dengan fungsi-fungsi sebelumnya. Logaritma akan mempunyai nilai ketika X yang di sini itu bilangan lebih dari 0. Sehingga X, di mana X lebih dari 0. Untuk X bilangan real ini sebagai domainnya. Ada juga yang menyebutnya sebagai X elemen X lebih dari sama dengan 1. Ini untuk X-nya bilangan bulat ya. Tapi lebih benar yang atas. Karena setengah, seperempat, seperdelapan itu masih memiliki nilai untuk logaritma. Kemudian fungsi rasional. Nah, fungsi rasional itu akan memiliki nilai ketika penyebut tidak sama dengan 0. Sehingga X, di mana Gx tidak 0, itu merupakan domain dari fungsi pecahan. Kenapa begitu? Karena gini, kalau ada sesuatu, misalnya bilangan, kita bagi dengan 0, hasilnya berapa? Nah, pembagian dengan 0 itu tidak diperbolehkan ya. Kalau dalam matematika ini tidak terdefinisi. Atau bukan tidak terbatas ya. Tidak terdefinisi. Nah, kalau sudah tidak terdefinisi, artinya nilainya nggak ada. Sehingga nilai Y-nya nggak ada. Nah, supaya ada, makanya kita bahas tentang domain. Karena tidak semua nilai tidak memiliki pasangan di kodomainnya. Oke. Sekarang bentuk akar. Nah, bentuk akar yang di dalam akar itu tidak boleh negatif. Kalau akar yang di dalamnya berupa negatif, maka tidak punya nilai juga untuk domain bilangan real ya. Sehingga supaya tidak negatif, maka yang di dalam akar fx itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah,
akar 0 masih ada. Akar 0 sama dengan 0, maka di sini 0 masih boleh ada sama dengannya. Sehingga domainnya fx dengan fx-nya tidak boleh 0 ya. Oke, contoh. Tentukan domain dari fungsi berikut. Yang pertama ada fx sama dengan log x kuadrat min 4x plus 3. Oke, untuk domain fungsi logaritma, yang di dalam log itu tidak boleh, harus positif ya. Berarti x kuadrat min 4x plus 3 lebih dari 0. Nah, sekarang kita cari x yang memenuhi pertidaksamaan ini. Masih ingat kemarin pertidaksamaan, kita nyari x-nya berarti difaktorkan. Oke. Pemfaktorannya kita lihat dari x kuadrat dulu. Faktornya x kuadrat berasal dari x dikali x. Nah, setelah ini kita lihat paling belakang, 3. Faktornya 3 adalah 3 dikali 1. Oke, 3 di sini, 1 di sini. Boleh dibalik ya. Nah, setelah itu kita lihat tandanya ini. Bukan angkanya ya, tandanya. Minus. Tandanya minus, berarti yang besar antara 3 dan 1 itu besar 3. Berarti 3 kita kasih minus. Oke, setelah itu kita lihat tanda di sini. Tandanya positif. Nah, sedangkan 3 harusnya diperoleh dari min 3 dikali 1. Nah, min 3 dikali 1 hasilnya min 3. Beda ya. Nah, supaya tandanya bisa positif, hasil perkaliannya, maka di sini harus negatif. Min 3 dikali min 1 sama dengan min plus 3 ya. Sedangkan min 3 kalau ditambah min 1 sama dengan min 4. Oke, kalau ragu kita cek dulu aja. X dikali X sama dengan X kuadrat. X dikali min 1 sama dengan min X. Min 3 kali X, min 3X, min 3 dikali min 1 sama dengan min 1. Oke, dari sini berarti X kuadrat, min 1, min 3 sama dengan min 4. Min 1. Kok min 1? Min 3 kali min 1 plus 3 ya. Jadi ini plus 3, lebih dari 0. Oke, ini sama ya. Oke, berarti pemfaktoran kita udah benar. Kalau sudah benar, berarti X min 3 itu lebih dari 0, sehingga kita ketemu X-nya sama dengan min 3 pindah ke kanan menjadi plus 3. Atau X min 1 yang lebih dari 0. Sehingga min 1 juga pindah ke kanan, menjadi X lebih dari 1. Nah, pertidaksamaan berarti kita harus bikin garis bilangan. Yang kiri min 1, plus 1 ya. Yang kanan 3. Oke. Sekarang kita uji selang. Uji interval. Antara 1 sama plus 3. Oke, kita yang ambil yang paling gampang aja, misal 0. 0 ada di interval sini ya, sebelah kiri 1. 0 kita masukkan ke persamaan ini. X kuadrat min 4X plus 3. Oke, kalau X-nya 0, kali 0 plus 3 lebih dari 0. Gini ya. 0 kuadrat 0, 4 kali 0, 0, berarti sisanya 3. Nah, di sini sisa 3. 3-nya positif, berarti di sini positif. Karena persamaannya kuadrat, berarti harus selang-seling. Seperti itu. Nah, kemudian lihat tanda ini. Tandanya lebih besar. Berarti kita ambil yang positif. Nah, sehingga domain dari F, kita sebut DF, domain fungsi F adalah X, di mana X-nya kurang dari 1, 1 ke kiri, panahnya berarti kurang, atau X dari 3 ke kanan, berarti X lebih dari 3. Oke, ini untuk yang pertama. Yang kedua, fungsinya berupa akar X min 2 per X kuadrat plus 7X plus 6.
karena di sini bentuknya pecahan, maka fungsinya untuk domainnya, penyebutnya tidak boleh 0, sehingga x² min 7x plus 6 itu tidak sama dengan 0. Sama dengan yang tadi, kita faktorkan dulu. X min 6 dikali x min 1. Caranya sama dengan yang ini. X kuadrat, X dikali X, 6, itu 6 dikali 1. Kenapa nggak 2 kali 3? Nah, supaya dapat 7. Berarti 6 tambah 1. 7 ya. Min, min. Min 6, min 1 sama dengan min 7. Min 1 dikali min 6 sama dengan plus 6. Oke, sehingga kita dapatkan ini tidak sama dengan, berarti X tidak sama dengan 6, dan X tidak sama dengan 1. Nah, selain pecahan, dia ada bentuk akar di sini. Jadi, kita juga hitung untuk akar. Nah, akar akan terdefinisi kalau yang di dalam akar lebih dari 0. X min 2 lebih dari sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X lebih dari sama dengan 2. Oke, di sini ada 2 ya. Kita iriskan. Ada angka 1, angka 2, sama 6. Yang tidak ada sama dengannya kita bolongin, yaitu 6 sama 1. Ini 1, 6, 1 ya. Kemudian 2, di sini ada sama dengan, berarti kita penuh. Gini. Kemudian kita uji selang. Nah, uji selang untuk sebelah kiri. Kirinya 1, kita ambil angka 0. Kita masukkan ke sini. Jadi untuk X-nya sama dengan 0, berarti akar dari 0 min 2 per 0 plus 7 kali 0, 0 ya, plus 6. 0 min 2 tidak terdefinisi ya. Harus X yang lebih dari 2. Oke. Karena yang atas itu akan terdefinisi untuk X-nya yang lebih dari 2, maka ketika kita ngambil X yang kurang dari 2 tidak akan terdefinisi. Jadi kita harus ngambil untuk yang di sini pasti tidak terdefinisi, ini juga tidak terdefinisi. Karena X-nya kurang dari 2. Nah, jadi kita sekarang ngecek untuk yang lebih dari 2, antara 2 sampai 6, dan 6 sampai seterusnya. Jadi untuk X sama dengan 3, antara 2 dan 6. Kita ambil 3 di sini, X sama dengan 3. Berarti akar 3 minus 2 per 3 kuadrat, min 7 kuadrat plus ya, 7 kali 3 plus 6. Nah, ini terdefinisi ya, akar 1 per akar 9 plus 21 plus 6. Oke, di sini terdefinisi, di sini juga pasti terdefinisi karena lebih dari 2. Nah, jadi dia akan terdefinisi ketika X-nya dari 2 ke kanan. Nah, untuk X sama dengan 6, dia tidak terdefinisi. Jadi domain dari F untuk fungsi yang seperti ini adalah X di mana X-nya lebih besar sama dengan 2, kecuali untuk X sama dengan 6. X elemen bilangan real. Nah, jadi domainnya semua bilangan yang lebih dari 2 kecuali 6. Penulisannya seperti ini. Nah, sekarang apabila fungsi-fungsi ini lebih dari satu fungsi, misal di sini ada fungsi F dan fungsi G, dengan operasi tertentu, bisa plus atau min, bisa perkalian dengan konstanta, atau perkalian antar fungsi, F dikali G, atau F per G. Nah,
Bagaimana domainnya? Untuk operasi F plus G, fungsi F atau min fungsi G, kita bisa definisikan sebagai fungsi F ditambah atau dikurangi fungsi G. Ya, untuk alpha Fx itu sama dengan alpha dikali dengan Fx. Untuk perkalian Fg bisa kita uraikan menjadi F dikali G. Begitu juga dengan pembagian. Untuk pembagian, ada syarat tambahan untuk Gx-nya tidak sama dengan 0. Nah, untuk fungsi penjumlahan atau pengurangan, kemudian fungsi perkalian dan fungsi pembagian, domainnya adalah sama, yaitu domainnya irisan dari F dan G. Dan untuk perkalian alpha F, maka domainnya sama dengan domain F itu sendiri. Oke, kita kasih contoh. Misal di sini Fx sama dengan x kuadrat min 1 dan Gx-nya akar x plus 1. Ya. Sehingga untuk domain G, tadi ini untuk fungsi kuadrat, domainnya adalah untuk F ya. Domainnya F adalah semua bilangan real, dari minus tak hingga sampai tak hingga. Kemudian untuk Gx adalah X di mana X plus 1-nya harus lebih dari 0. Di sini X plus 1 lebih dari 0. Plus 1 kita pindah ke sebelah kanan menjadi min 1. Jadi X lebih dari sama dengan min 1. Sehingga kalau kita iriskan, X lebih dari min 1 dengan semua bilangan real, maka batas bawahnya menjadi min 1 sampai tak hingga. Nah, jadi dari tak hingga sampai min tak hingga sampai tak hingga, dan diiriskan dengan X lebih dari 1, artinya dari min 1 sampai tak hingga. Nah, irisannya adalah min 1 sampai tak hingga, sehingga domainnya adalah min 1 sampai tak hingga. Oke. Untuk pertanyaan yang A, tentukan 5F min G. Oke. 5F domainnya sama dengan domainnya F ya. 5F sama dengan DF. DF-nya dari minus tak hingga sampai tak hingga. Sehingga 5F domainnya juga minus tak hingga sampai tak hingga. Oke. Begitu juga dengan setengah F atau 2F. Sama-sama dari minus tak hingga sampai tak hingga. Jadi perkalian dengan konstanta tidak merubah domain. Domainnya tetap ya. Kemudian yang untuk G. Untuk fungsi G sama seperti tadi. Domainnya minus 1 sampai tak hingga. Untuk DG kuadrat berarti domainnya G diiriskan dengan domainnya G. Nah, suatu himpunan kalau diiriskan dengan dirinya sendiri, ya dirinya sendiri, maka hasilnya adalah tetap sama dengan DG ya, minus 1 sampai tak hingga. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan yang A. 5F min G, maka domainnya adalah 5 dikali F-nya, X kuadrat min 1 dikurangi akar X plus 1, yaitu 5X kuadrat min 5 dikurangi akar X plus 1. Nah, secara domain, berarti domain dari 5F diiriskan dengan domain dari G. Dari minus tak hingga sampai tak hingga diiriskan dengan min 1 sampai tak hingga, ketemunya min 1 sampai tak hingga. Untuk yang B, setengah F kuadrat. Setengah FG kuadrat. Oke. Setengah FG kuadrat, domainnya sama dengan setengah dari F, diiriskan dengan domainnya G kuadrat. Domainnya setengah F, di sini minus tak hingga sampai tak hingga, sedangkan G kuadrat, min 1 sampai tak hingga. Sehingga irisannya ketemu min 1 sampai tak hingga. Oke. Sekarang kita ke fungsi komposisi, kita bahas di video